Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat salimah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Hari ini kita telah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Semoga 10 hari pertama dan kedua, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal ibadah kita dapat semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan ketakwaan dan keistiqomahan. Dan semoga Allah memberikan pada kita kekuatan untuk mengisi Ramadan di 10 hari terakhir ini dengan ibadah yang lebih baik, dengan ibadah yang lebih maksimal. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk memperoleh Lailatul Qadar. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sahabat salimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang makna Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari 2 kalimat, yakni Lailah dan Al-Qadar. Yang secara bahasa, Lailah itu berarti hitam pekat. Malam yang hitam disebut Lail. Sementara Al-Qadar artinya adalah kemuliaan atau penetapan atau penentuan. Sehingga Lailatul Qadar dapat diartikan sebagai malam kemuliaan atau malam penentuan. Jika dipakai arti kemuliaan, maka mulai pada malam itu kemuliaan tertinggi dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu malaikat Jibril menurunkan awal surat Al-Alaq kepada beliau di Gua Hira. Dan jika dipakai arti malam penentuan, karena pada waktu itulah mulai ditentukan langkah yang akan ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam memberi petunjuk bagi umat manusia. Malam itu dimulai penentuan garis pemisah di antara kufur dengan iman, antara jahiliyah dengan Islam, antara syirik dengan tauhid. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam istimewa dari segala malam yang ada. Ada beberapa keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan padanya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi pada malam itu Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Untuk selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dan secara berangsur-angsur hingga selesai seluruh ayat di dalam Al-Quran. Keutamaan yang kedua, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu
lebih baik daripada 1000 bulan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa amal soleh di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal soleh dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi ketika seorang hamba melakukan amal soleh di malam Lailatul Qadar itu, maka ternilai lebih baik daripada amal soleh selama 1000 bulan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'ab al-hasanah asru amsalihha ila sab'i mi'atin." Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Sehingga ketika kita dapat melakukan amal soleh pada malam Lailatul Qadar, itu luar biasa jumlah pahalanya, berlipat ganda. 10 kebaikan sampai 700 kali lipat dan selama lebih dari 83 tahun. Keutamaan yang ketiga, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh keberkahan. Lailatul Qadar itu penuh dengan keberkahan sebagaimana dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi Al-Quran diturunkan di malam yang diberkahi. Dan Al-Quran sendiri adalah merupakan kitab suci yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbiru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang punya pikiran mendapatkan pelajaran. Jadi kitab suci Al-Quran diturunkan di malam berkah dan merupakan kitab yang penuh dengan keberkahan. Maka apabila kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan. Dan Lailatul Qadar ini juga merupakan keberkahan tersendiri bagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, di mana umat Rasulullah yang memiliki usia relatif pendek dibandingkan dengan usia-usia umat terdahulu. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa umat Rasulullah itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Padahal umat Rasul terdahulu itu bisa ratusan tahun, bahkan ribuan. Maka Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar ini kepada kita. Sebagaimana hadis riwayat Malik nomor 706, yang artinya sesungguhnya Rasulullah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang, sesuai dengan kehendak Allah. Sampai akhirnya usia umatnya semakin pendek, sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama bagaimana umat-umat sebelum mereka beramal, karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan kepada Rasulullah SAW Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Jadi malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan, yang merupakan keberkahan tersendiri bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita berharap semoga Allah memberikan pada kita kesempatan untuk meraihnya. Keutamaan yang selanjutnya adalah di malam Lailatul Qadar itu merupakan penentuan segala urusan.
Di ayat 4 surat Al-Qadar, Allah berfirman malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Syekh Wahbah Az-Zulaili menjelaskan bahwa di malam itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala perkara yang Dia kehendaki selama setahun ke depan. Baik mengenai perkara kematian, rizki, dan lainnya. Setelah itu Allah menyerahkan pengaturannya kepada para malaikat. Pada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel alaihissalam. Nah, semoga banyak sekali ketentuan-ketentuan yang baik yang menjadi takdir kita. Dan yang terakhir, keutamaan Lailatul Qadar adalah ampunan Allah. Pada malam itu, Allah berikan ampunan kepada hamba-hamba yang berdosa, yang dia menjalankan ibadah. Dan sholat malam pada hari itu bukan sekedar mendapatkan pahala dari Allah, tetapi juga mendapatkan ampunan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, demikianlah ibu-ibu sahabat Salimah keutamaan tentang Lailatul Qadar. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Maka marilah kita banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah karuniakan kepada kita Lailatul Qadar dengan mengucapkan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf. Karenanya maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.